Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi obrolan bola. Masih bersama Dokter Tira dan Mas Mukti. Saya lagi repost Opo? ini lo live react-nya Anda. Asik. Jadi dok, gimana tanggapan dokter dan Mas Mukti perihal pertandingan Vietnam lawan Indonesia? Nah, ini persona. Persona aja. Persona. Oh persona. L positif. L positif. Oke. Nih L realistis dulu. Realistis. Bu Mukti. Oke. Jujur-jujurnya saya lebih bisa menikmati pertandingan ini daripada sama Laos kemarin. Karena mungkin ekspektasi saya juga sudah Berlebihan saya turunkan juga. Kemarin kan ekspektasi saya Berlebihan mungkin. ketika lawan Laos ya. Ternyata teman-teman, ini saran buat teman-teman ya. Ketika ekspektasi kita diturunkan, nonton bola tuh enak. Oh ya. Enak, tetap maksudnya pikiran jernih, tetap bisa melihat ada sisi positifnya walaupun kalah. Seperti itu yang saya rasakan. Gak terlalu misuh-misuh banget itu lah ya. Karena patut diapresiasi lini belakang kita malam hari ini itu udah berjuang mati-matian lah. Betul. Menurut saya. Dan sebenarnya Vietnam juga nggak spesial malam hari ini menurut saya. Biasa saja. Biasa saja, tapi ya faktor kandang juga pasti menentukan, faktor stamina juga mungkin. Dia mendapatkan momen aja tadi Iya, kan. itu dia. Yang jelas pertandingan hari ini pemain-pemain patut diapresiasi. Itu kan saya. Kalau L positif. Di segala musibah pasti ada hal positif atau hikmah yang bisa kita ambil. Betul. Yang pertama kita apresiasi dengan 3 back di babak pertama yang sangat disiplin. Ya. Walaupun dibombardir kita udah ibarat parkir tank. Yes, benar sekali. Kipernya Mas Cahya juga luar biasa. Luar biasa. Betul. Saya. Itu golnya Vietnam juga menurutku gol yang sulit untuk dicegah. Karena sudut pandang dia susah. Susah. Tapi ya itu yang bagus juga belakang toh. Ya. Ya, Nah, itu harus Masih ada dievaluasi. PR juga Iya, toh. PR-nya itu adalah tengah menurutku. Tidak ada jembatan untuk ke depan. Jadi barat itu kayak jembatan pedot. Betul. Ya. Jadi barat bola dari belakang langsung lempar depan terus dari tadi. Nah, tim kita kan sudah tahu kalah adu fisik. Betul. Disuruh sprint. Nah, Karena bis defense kan capek. Terus Nah, habis itu langsung lari. Cuman yang menarik itu di babak 2 yang aku lihat masuknya si Victor. Victor Detan. Terus kita ngubah jadi 2 CB. Betul tuh tadi. Victor masuk, Arhan masuk. Nah, Victor ini tuh sebenarnya bagus. Cuman kurang deg-degan, kurang klinis tadi. kurang klinis. Ada beberapa peluang dia tadi. Kurang tenang ya. Kurang tenang. Ya, Harusnya bisa apapun sih kalau aku menurutku kurang ya. tetap. Ya, kurang. tetap Emang harus diperbaiki. Harus diperbaiki ya, tapi aku tidak menduga Vietnam tuh kan diduga banyak orang bakal menang 6-0. Benar. Betul. Ternyata menangnya gol 1-0. 1-0. Iya, Prestasi. Tetap harus diakui prestasi ya. Nah, kita kan L positif. Betul. Ini L realistis. L Kamu realistis. hujat. Enggak lah. Menurutku yuk, ini lumayan untuk hasil Indonesia tandang ke Vietnam. Dengan skuad yang seperti Dengan ini ya. skuad seperti ini. Ya, Besok ya. kan next match kan melawan Filipina. Skuad kita sudah full. Ya. Ada Marcelino sudah bisa balik lagi karena hukuman dan yang lain-lain yang cedera-cedera, dan secara stamina full karena tanggal 21 kan mainnya. Main di kandang juga toh? Main di tandang kayaknya. Manahan. Oh, di mana? Kanan. Itu tanggal 21. Tanggal 21. Jadi maksudnya teman-teman juga bisa nonton lagi nanti, oke? Ya. Ya saya kan live react lagi di sini. Betul. Sama siapa? Bisa Mamat bisa jadi. Ini enggak Bisa diundang. jadi. Diundang lagi bisa jadi. Ya, saya jadi. pengen berempat. Semua bisa jadi. Nanti jadi. namanya live react angkringan Jogja. Saya nggak mau tahu. Buat spot 77. Saya nggak mau tahu. Tanggal 21 nih settingan ganti angkringan. Hega angel Oh, dong. nggak peduli saya. Anda mau saya di sini kan? Loh, sekarang semuanya logatnya angkringan. Betul. Setelah angkringan bawa santai. Oke. Jadi Wih, kita gimana udah enggak tahu jahe gitu loh. Bukan, permainan kita kan udah amburadul. Betul. Dibawa santai aja. Angkring aja. Benar. Poinnya adalah dibawa santai dan positive thinking. Benar. Positive thinking. Karena ya ini ya balik lagi sepak bola adalah permainan. Betul. Tidak perlu harus Kadang ada gontok-gontokan yang gimana-gimana gitu kan. Iya. kadang kalah, kadang menang. Kalau kita kadang kalah, kadang imbang. Dan Nah, seringan kalah. gimana lagi? Skuad ini juga proyeksi untuk SEA Games nih teman-teman. Jadi maksudnya SEA Games nanti kurang lebih skuadnya adalah seperti ini nih. Ya. Tapi positif lah kalau skuadnya sekarang udah bertemu, next SEA Games kan berarti udah pengalaman dok, menurutku dok. Sama kualifikasi Piala Asia U23 juga kan ini. Betul, Nah, paling istilahnya. ditambah-tambah mungkin yang kayak Nathan bisa masuk kalau Ya, kualifikasi benar. U23 karena kan itu poinnya untuk Piala Asia dan lain-lain. Benar. Nah, ini taktik apa yang harus dilakukan lawan Filipina? Nah,
kita tadi bertahan rapi. Jadi PRSTY gimana caranya mengeksplor lini tengah dan depan. Betul. Itu PR dari pertandingan pertama, Dok. Kita jago bertahan. Betul. Tapi nggak jago nyerang. Nah, permasalahannya jembatan putus ini siapa yang harus nyambung? Nah itu, saya juga nggak tahu Mas. Makanya Arkan saya masih percaya Arkan Fikri sih. Tapi udah 2 kali pertandingan, hampir 3 kali pertandingan ini dia tidak bisa membuktikan walaupun sering dipasang. Berarti kan penggantinya pun belum ada. Benar. Tapi ya mau nggak mau ini pertandingan terakhir harus all out. Super all out sih. Dan itu di kandang. Di Betul. kandang. Nggak ada alasan lagi. Nggak ada. Kalau misal kalah ya siap dikritik. Ya, Ya karena kan gini ya, kita tuh kan fans yang timnas ada banyak. benar. Ada yang memang nonton bola lokal, Ya, ada yang cuma nonton timnas tok, Benar. ada yang cuma nonton melampiaskan kekesalan. ya. Nah, itu. Benar. Itu dulu. Ya cuman kalau dari saya udah 3 kali main tapi mainnya nggak ada peningkatan. Nah Santi darah tinggi berarti tidak nonton. Betul. Ya kamu nontonnya kalau full, yang meningkat di daerah kita adalah pertahanan. Ya. Karena sudut pandang ningkat dan nekat itu Gol. ya kalau dari penonton umum itu dari Gol. gol. Tapi maksudnya sudut pandang misal orang tuh beda-beda ngelihatnya. Heeh. Kalau emang ngikutin dari pertandingan pertama sampai pertandingan ketiga, itu kita peningkatan di mana? Dari kelemahan yang harus ditambal sama ST itu di mana? Ya itu juga ST juga harus siap dikritik di situ gitu maksudnya. Harus. Karena 3 kali pertandingan tengahnya ini nggak berubah sama sekali gitu maksudnya. Iya kalau kita bener bingung PRSTY cuman di bagian tengah nih mau diapain? Tapi nambah pemain udah nggak bisa kayaknya. Mau sopo pemain nambah sopo? Siapa ya kira-kira? El Metronome, Tom Haye. Bukan Anda ya. Bukan. Tapi nggak tahu kalau masalah nambah pemain itu maksudnya apakah ada pemain-pemain yang nantinya akan dipanggil atau ada yang cedera terus diganti lagi kan? Dia kan ada naming list kan. Oh iya. Dia kan mendaftarkan biasanya 50 pemain tapi yang jadi didaftarkan 23 atau 30 tuh berapa gitu. Yap. Tapi kita sudah input berapa puluh pemain gitu. Kayak gini deh. Trivia, CMF, central midfielder siapa yang bisa double pivot? Sekarang Siapa ya, yang lokal bisa? ya. Siapa yang bisa kayak Ivan Jenner dan Tom Haye? Angel gue. Nah, itu dulu minimal. Oni Iya. Firmansyah Persebaya. Tapi dia 20 juga ya masuknya ya kayak. Iya, jadi sebenarnya strategi STY ini nampak ya. Betul. Ini butuh tengah, yang backnya rapi. Ya. Dia butuh tengah nih. Nah, tengahnya siapa yang bisa mirip kayak Tom Haye sama Ivan Jenner? Itulah PRSTY sebenarnya. Atau mungkin Ivan Jenner sama Hapner bisa disusulkan, kita nggak tahu juga. Jenner mungkin ya. Jenner bisa disusul. Jenner mungkin karena kan maksudnya jadwal klubnya kan gak sepadat tim-tim lain gitu maksudnya. Hapner Ya. juga kan cuma U21 di Wolves kan. Bisa jadi. Ya kalau dari teman-teman tuh gini, teman-teman harus tahu Vietnam dan Thailand itu adalah 2 tim yang diunggulkan di AFF. Jelas. Kalau kemarin imbang lawan Laos itu boleh dikritik habis-habisan. Ya, itu ya, memalukan nih menurutku lawan Laos ya. Ya. Yang notabene peringkatnya berapa? 170 ya? 80 atau berapa gitu. 80. 180. 180. Ya. Yang Aduh lah jauh Pak. banget sama Aduh timnas. banget. Ya. Cuman kalau lawan Vietnam tuh keteteran lawan Indonesia kali ini. Jadi kita low block banget. Cuman PR kita tengah. Nah, tengah ini nih yang jadi PR. Kalau Betul. tengahnya ini nggak jalan, berat kita mau menang lawan Filipina. Betul. Permasalahannya adalah Belum lagi fisik. selain juga. fisik kita juga sebenarnya kita tidak punya pemain depan yang sangat-sangat ganas. Kayak Rafa tuh masuk angin deh. Rafa Struik tuh kayak masuk angin. Kan Gak tadi- fit, kelihatan mukanya pucat. Nah, Tapi kalau striker tidak ditopang dengan lini tengah yang oke Iya. juga kan saling berubah juga susah, toh. susah. Iya. Ya jadinya kayak tadi larinya dari tengah sampai depan. Iya. Yang mana harusnya itu bola striker tuh harus terima bolanya di depan bukan Jadi dari kayak tengah. dari back langsung loncat tuh dari tadi. Iya. Ingat apa? Ligina zaman dulu. Ligina. Main 352, Kick bang, and rush, kick and Bos. rush. Swat, langsung lempar depan. Swat, pokoknya lempar depan. Jadi tengah dilewatin. Nah, inilah yang menurutku gak Harus, tahu nih ya. gimana PR-nya. Sama Grendel pertama seperti Ivan Jenner adalah harus ada blok sebelum masuk ke pertahanan, Iya, lini pertahanan. final third ya. Iya, jadi maksudnya sebelum ketemu Kadek Arel, sebelum ketemu Kakang, sebelum ketemu Ferrari, harus ada pemain yang ngeblok itu dulu. Dan hebatnya malah back kita juga berbahaya bagi lawan si Kadek itu. Iya, Nah, itu juga bisa jadi Apa solusinya kita 10 pemain back semua? itu bisa jadi senjata kita juga ketika Ya. melawan Filipina besok. Dan bisa jadi apa? Kita memanfaatkan set piece. Arhan. Ora sih set piece, Bro. Set piece Arhan piece. juga termasuk ke set piece. Jago Bisa toh? juga iya. Oh iya. Lemparan ke dalam Iya. itu termasuk ke set piece. Tapi corner kick kita kurang ya, Bro. Tapi Harus kemarin belajar pada udah ada gol Arsenal. kok. Si Ferrari dari corner kick, si Kadek Arel juga. Bener Dewangga. Dewangga. Iya, bener. Dewangga Dewangga. bisa dimasukkan Bisa. ke depan soalnya. Iya. Dia bisa dijadikan DMF soalnya kalau Dan sekarang Dewangga. di PSIS perannya sangat
semakin sentral Yap. saya lihat beberapa Betul dok. pertandingan. Ini juga ada lagi fisik pemain kan semakin menurun. Jadi bisa saran dokter untuk recovery yang singkat ini harusnya seperti apa? Wah berat karena mereka harus pulang ya. Terbang itu melelahkan. Vietnam ke Indonesia pulang Senin. Selasa Rebo harus latihan fisik. Intinya mereka harus latihan fisik. Latihan fisik ini akan menentukan. Tapi apresiasi menit 70 kita nggak kram kayak pemain sebelah. Itu tadi yang kita prediksi tadi Ya, ya. Dok, nomor 13 yang tadi kram, pemain Vietnam yang Tantai. Tantai tadi kram. Cuman yang jadi masalah ya tengah sih aku. Aku kurang ya yang tengah kita tuh. Tapi ini ada pertanyaan, apakah kita selalu menciptakan gol lewat open play? Menurutku di pertandingan terakhir nggak ngurus itu open play apa-apa, yang penting Nggak ada open play, yang penting gol lah. Gol lah. Kita tuh Iya. krisis bukan open play lagi, kita Iya. krisis gol. Krisis gol udah. Kita tuh bisa bertahan nggak bisa Iya. cetak gol. Itu permasalahannya. Ibarat kata gol dari faktor angin juga nggak Dan apa-apa lah. kalau menurutku golnya bukan soal open play atau set piece ya, tapi lebih ke chaos. Gol kita tuh rata-rata berawal dari chaotic Iya, event. benar. Jadi sesuatu yang chaos tuh loh. Chaos Betul. musuh. Scrimmage ya. Scrimmage. Chaos dung gol. Nah, yang jadi sorotan juga kan banyak orang nih mikir gini dok. Setiap datang ke latihan TC kok latihannya passing. Nah, ini Lah, yang terjadi. Ini terjadi. Tengah abjur. Harusnya emang latihannya emang passing. Basic fundamental itu harus yang paling dilatih gitu Tapi maksudnya. gini, mungkin dia akrab di Liga 1 karena secara chemistry mereka sudah akrab. Itu Nah, juga. ini kelihatan bahwa chemistry-nya nggak ada. Belum ya. Bisa Belum ada terbangun. 3 kemungkinan. Memang dia kurang. Kedua, strateginya nggak pas. Ya. Ketiga, chemistry-nya nggak ada. Nah, chemistry nggak ada jadinya kayak pelatih memaksakan strategi yang pemain chemistry-nya nggak ada. Betul. Sama ini sih, kok bawa bola harus lari terus tuh. Maksudnya Ya, ini Mas. kalau bawa bola tuh pemain-pemain kelihatan maunya kayak lari Pas break terus, iya. rantai stamina nih. Makanya agak direm dikit nggak apa, main tempo lah. Iya. El Metronom. Iya, metronom. Maksudnya saya lihat kayak bikin capek dirinya sendiri. Betul. Dibawa lari Karena individu ketika kereput. passing tuh lebih ringan kan iya, tenaganya jadinya kan. makanya. Ini siapa yang mengkultuskan STY? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. juga Kita ngeritik juga ngeritik strategi. juga. Ya kan dari tadi kita kritik tuh Kritik. tengahnya juga. Iya. Yang aneh yang kenapa kalau memang targetnya imbang, ngapain harus dibuat 2 CB akhirnya? Betul. Ya. Ya udah gak usah nyetak gol gak apa-apa, penting 1 poin. Poin. Tapi yang jadi masalah tadi kan kita jangan boro-boro 1 poin. Boleh karena miss yang tadi perubahan skenario itu. Dari 3 ke 2 tadi ya. Iya, 3 ke 2 panik yang sisi kanan kan. Dar, sikat lah. Ditambah lagi kan itu transisinya cukup cepet ya. Ya, benar. Dari kan awalnya nyerang dulu, kita udah sampai tengah, nah itu bolanya dibalik lagi terus dia lari di syuting kan sama dia kan. Dia ngeliat dia lihat open lah si gawangnya itu. Jadi ya kita lihat di Filipina siapa pemain tengah pilihan STY, apakah sanggup menjalankan strategi yang diminta. Kalau enggak ya wis. Betul. Intinya ada 3 kemungkinan antara individunya yang kurang, strateginya kurang, atau yang terakhir chemistry-nya yang kurang. Ya. Kalau 3-3 terjadi ya amburadul. Tapi setidaknya antara kiper dan 3 back tadi good aku ya. Tapi maksudnya ini Filipina itu STY bener-bener not kepada pemain-pemainnya ya. Maksudnya ini peluang. Jangan sampai kita nggak lolos juga dari grup gitu loh, Dok. Itu udah bener-bener malu lah. Jangan ibaratnya. sampai lah. Jangan sampai nggak lolos dari grup. Amit. Kita kalah di final atau kalah semifinal ya udah, ibaratnya gitu loh. Kalau lolos grup tuh berarti yang lolos cuma peringkat 1-2. 1-2. Langsung semifinal soalnya. Wah, berarti penentuannya Filipina. Iya. Tapi kan kita harus menang sama Harus Filipina menang, tadi. intinya harus menang Kalau lawan kita Filipina. menang lawan Filipina kita dapat 7 poin. Kita dapat sekarang itu 4 poin. 4 tambah 7 benar. 4 tambah 3 7. 7. Nah, kalau Filipina tuh masih punya 1 pertandingan. Wah, bisa nggak lolos dong. Filipina Bisa. lawan siapa? Tapi kan Vietnam. Filipina kalau menang 5. Kalau kita bisa menang sama Vietnam. Filipina pasti nyelip Filipina kok. Masih ketemu Vietnam dia. Filipina nggak akan menang lawan Vietnam. Ya kecuali Vietnamnya main. Main mandra kan kita nggak tahu. Kalau main mandra kan nggak Mandra tahu. nggak tahu, Dok. Sombong amat. Tapi yang jelas kayak Laos sama Myanmar kita angel ya. susah. Laos sama Myanmar kayaknya susah. Filipina ini kalau Filipina menang lawan Vietnam PR ini. Ya wih, permasalahannya gue dong. Jadi pertarungan hidup mati Indonesia adalah melawan Filipina. Nah, Iya. poinnya harus di atas 2. Biar selisih golnya itu enak gitu loh maksudnya loh. Benar. Yang menang harga mati ini. Ya, kalau Menang lawan harga Filipina mati. maksudnya apalah strategi STY tolong didengarkan ya kita semua ini. Maksudnya ini 3 pertandingan berturut-turut gitu maksudnya yang sangat padat ini apapun alasannya
tolong diperbaiki lini ini tengahnya. Tia Monica gini. Kalau target awalnya buat ngasah mental itu bukan AFF. Betul. Ya, jadi menurutku gini, kenapa yang dipilih, kenapa kok pemain ini? Karena pemain kita yang di abroad itu nggak diizinin klub buat main karena Desember mereka padat. Banget. Gitu loh. Jadi bukan karena pengen ngasah mental apa enggak, availability player yang abroad itu enggak ada gitu loh. Betul. Kayak Kevin Dix banyak di Conference League. Betul. Ya kan? Terus Gak mungkin. Verdong lagi jago-jagonya Betul. di Eredivisie. Ijas lihat sendiri habis golin. Iya, jadi abroad itu kalau Desember itu hiburan para orang Eropa untuk di akhir tahun. Nah, karena klub itu di Eropa nggak mau ngelepas pemainnya, maka yang diambil yang ada aja. Gitu loh, Bung. Nah, bukan soal kita mau ngelatih mental apa enggak gitu loh. Realistis, memang kita nggak bisa ngambil pemain yang di... Kalau misal Tom Haye diizinin, tak jamin dia juga... Oke, Tom Haye diizinin klub. Itu masuk kelar itu udah. Betul. Minimal nggak usah Tom Haye lah. Ivan Jenner aja cukup. Itu ibaratnya gini loh, mbak-mbak sekalian, kakak-kakak sekalian yang baru nonton timnas. Let's say Liverpool main atau MU lawan City. Pemain intinya dibutuhin. Ya kan? Dibutuhin nih. Terus klubnya bilang, lah nilai poinnya cuma 1, tapi tim kita butuh nih. Nah. Muhammad Salah nggak akan dilepas. Nggak apa-apa dan itu berhak kok klub kok. Gitu loh. Terus senior Liga 1 juga nggak lepas. Iya karena lagi main. Nggak Gitu loh. bisa orang 6 Itu pertandingan kita 1 bulan. kita nggak tahu kesepakatan antara klub sama timnas seperti apa, kita juga aslinya nggak tahu. Desember tuh seperti apa. 6 game. Desember tuh puncak hiburan. Gitu loh bro. Karena kan kita juga banyak tertunda gara-gara kemarin pilkada kita libur. Ya, benar sekali. Terus libur antara WCQ itu lama banget loh, Ya. Dok. Itu 2 minggu lebih dari libur WCQ sama klub itu loh. Ya. Itu bener-bener dari operator dan dari regulator memberikan opsi libur yang panjang banget. Jadi ruginya adalah di Desember ini. Dan berarti seakan-akan dari regulator atau dari pihak PSSI ya wes sana-sana aja lah ibaratnya di Iya, Desember iya. ini loh ibaratnya. Maksudnya gini loh. Ya sekarang dia bilang tuh kenapa Lino Asnawi Arahan masih dipanggil supaya ada sedikit kekuatan. Kita tuh kurang tengah masih. Betul. Kalau sayap belakang aman. Terus dia bilang ya kan pemain nggak timnas. Ya klubnya juga butuh. Ya Allah. Sabar dah. Sabar. Ya emang ini dilema dok. Ini emang dilema. Nggak cuma di level manapun. Obrolan di level stakeholder pun ini pasti dilema. Iya, kalau aku nih aku owner klub, aku pengusaha, aku juga pengen klubku main lah. Betul. Desember bro. Sekarang gini. Liga 1 jelas butuh rotasi pemain. Akhirnya nih kok bisa nyalain pemain tuh loh maksudku. Gak bisa. Kok pemain lagi hurung chemistry dipilih. Kita tuh semua ada berperan kesalahan ya. Jadi kau jangan bela semua pemain ada kesalahan. Pelatih juga ada kurang Salah, tepat. Chemistry iya. ada. Jangan semua dilempar. Oh ini satu pihak gitu loh. Betul. Gitu loh. Memang wis apa saya elek wis gitu loh. Terima nasib mainnya elek. Ah wis. Udah benar, Cukup. benar. Cukup. Karena Elek ya mainnya. kita lihat sudut pandang dari klub juga. Klub kan juga membayar pemain Betul. kalau cedera segala macam kan tanggung jawab Itu klub juga. ruginya banyak gitu loh ibaratnya. Nah, Kita ya. harus lihat dari berbagai sisi lah intinya Benar lah. sekali. Jadi maksudnya teman-teman penonton, teman-teman supporter, teman-teman yang nonton timnas juga harus mengerti ada berapa part-part yang harus dilihat. Iya intinya. benar sekali. Oke. Ya oke. Nah itu kalau dari saya ya kita berharap besok di game Filipina tengahnya diperbaiki. Betul, itu aja Oke. cukup. Dan Itu cukup, yakin aku. menang harga mati. Menang harga mati Kosong. super duper all out itu. Kalau bisa nyerang dari menit 0. Wah, Langsung depan. aku 1 gol aja cukup lah. Yang penting lolos. 2 lah. Iya kan. Minim Buat 2. takutnya tuh dia Selisih gol nanti. gol itu loh, Dok. Oh, selisih gol. Yang mungkin nanding kita tuh Laos berarti. Myanmar. Ora tak apa kan. Good. Myanmar kan Laos. pertandingannya Laos kan udah 3 juga sama kayak kita, poinnya 2. Kalau Myanmar poinnya 1, tapi masih Timben 1. 2 pertandingan ini. Lawan mana Myanmar? Nggak tahu. Vietnam juga kan? Kayaknya. Pokoknya Wow. yang paling Lawan berbahaya King itu Vietnam. Filipina dan Myanmar. Iya, kalau Laos kan udah 3. Filipina ini ngeri ya. Perkembangannya top ya. Belum kalah, belum menang. Malah mencurigakan kayak gini nih. Iya. Karena kemarin kan di WCK kita juga gitu. Belum menang, belum kalah. Yes, pokoknya Yes. mana bayar. Bismillah, pokoknya bismillah. Bismillah. Sing penting Yakin. yakin. Karo STY, karo tim timnas sing liyane. Wah ini aku memang berharap
keberuntungan sih, Pak. Wis kok Miracle itu. Enggak apa-apa. Gak apa. Apapun kita berharap. Wis donga. Gusti Allah. Ya. Berarti artinya aku berharap Victor main dari awal. Betul. Ya. Tengah diperbaiki, back tetap kayak gitu. Yo, Oke. apa mungkin Donitri harus digeser ke tengah? Yo nggak apa-apa. Nggak Mesti apa-apa. coba Atau aja mungkin gitu justru maksudnya. malah didepankan sekalian nggak apa-apa. Semua Kayak back. di posisi- Enggak sih Donitri. Donitri kan Donitri. harus di sayap kan. Iya. Kalian ke depan. di tengah. Biar Iya, kayak oke, Iwan oke. Jenner, karena kan Iya. posisinya tinggi, Yes. badannya bagus itu loh, maksudnya biar dia bisa ngalirin bola gitu. Yes, benar. Atau Aku- apa kita coba aja sama Yes. STI nanti. Ya tapi memang sih harapanku tuh kalau sebagai penonton timnas AFF memang butuh sih piala nih. Betul, iya karena kita udah terlalu Trauma lama. masa kecil nih masalahnya aku yang kalah tuh wah anjing. Memang butuh sih. Itu kayak dahaga sih. Ya. Dahaga yang Setuju. lama banget ya. Oke, Oke. terima kasih. Siap, sama-sama. Siap, sama-sama. Yang penting ini kamu yang baca aja. Iya, Mukti benar. aja gantian yuk. Oh, aku. Mas Wami, Mas Wami. Sobat Sorry, kalau ngomongin soal sepak bola gak lengkap tanpa bahas timnas Indonesia kan. Setiap kali mereka bertanding kita semua pasti dukung habis-habisan, apalagi kalau udah di kancah dunia. Nah, ngomongin soal timnas nih, udah tahu belum kalau sekarang Aqua hadir dengan kemasan yang baru, botolnya keren banget. Dan kita yang mau dukung timnas jadi lebih semangat, dan yang lebih penting lagi pas lagi bertanding timnas Indonesia coba pilih yang terbaik. Mereka minum Aqua 100% murni. Timnas tahu buat performa maksimal air minum harus yang murni tanpa kompromi. Jadi mau dukung timnas dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Yuk kita bareng-bareng dukung timnas dengan yang terbaik. Thank you. Sampai jumpa.